Selamat malam. Perkenalkan, saya Fitri Ameliani. Hari ini akan menjelaskan tentang PowerPoint atau materi dari ujian akhir semester untuk mata kuliah komunikasi data dengan tema yang diambil adalah teknologi yang dipakai pada komunikasi data. Oke, kita mulai dari latar belakangnya. Latar belakangnya adalah komunikasi data merupakan dasar fundamental yang memungkinkan perangkat kita berinteraksi. Komunikasi data secara fungsional mirip dengan apa yang kita anggap sebagai komunikasi biasa, yaitu pengirim yang mengirimkan pesan ke tujuan. Komunikasi data secara khusus mengacu pada proses penggunaan teknologi, komputasi, dan komunikasi untuk mentransfer data atau pesan dari pengirim ke penerima atau bahkan bolak-balik antara pihak yang berpartisipasi. Konsep ini mencakup teknologi seperti telekomunikasi, jaringan komputer, dan komunikasi radio atau satelit. Selanjutnya, eh, pada presentasi kali ini, saya mengambil materi pada sesi ke-7 hingga ke-13, yaitu ada data link control, multiplexing, switching networks, packet switching, asynchronous, transfer mode, ATM, dan frame relay. Kita mulai dari topik pertama yaitu data link control. Nah, data link control itu adalah bagian dari eh, mm, 7 layer OSI dan kontrol aliran sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengatur transfer data antara komputer atau node lain dalam jaringan. Jika perangkat menerima lebih banyak data daripada yang dapat diproses atau disimpan dalam memori pada waktu tertentu, data tersebut akan hilang dan perlu dikirim ulang. Tujuan dari kontrol aliran atau data flow adalah untuk membatasi jumlah data yang dikirimkan untuk menghindari kelebihan sumber daya penerima. Hal ini dicapai melalui serangkaian pesan yang dikirimkan penerima kepada pengirim untuk mengkonfirmasi apakah frame telah diterima. Nah, di sini ada jenis dari data link control tadi. Yang pertama ada stop and wait flow control. Dalam pendekatan stop and wait, pengirim membagi data menjadi beberapa frame dan kemudian mengirimkan satu frame pada satu waktu ke penerima yang menanggapi setiap frame dengan pesan egg. Pesan ini terjadi melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengirim mengirimkan bingkai data ke penerima atau frame. Terus pengirim menunggu penerima untuk merespons. Lalu setelah menerima frame, penerima mengirimkan egg ke pengirim. Setelah menerima egg, pengirim mengirimkan frame berikutnya ke penerima dan menunggu egg berikutnya. Proses ini berlanjut hingga pengirim selesai mengirimkan semua data ke penerima. Nah, ini ada contohnya. Ini di sini kan ada sender, ada pengirim, dia ngirim frame ke pengirim, mengirimkan frame ke penerima receiver, terus dia balik lagi ke sender frame pertama, dibalik lagi ke receiver, penerima pertama, lanjut terus-terus. Nah, ini ada kejadian dia lost, ada kejadian dia time out. Nah, ini ada stop dan wait. Dia ada waktu berhenti ketika dia lost, ada waktu dia tunggu ketika time out dan akan melanjutkan lagi dari frame kedua. Ya kan dia lost di frame kedua nih. Nah, nanti dia melanjutin lagi di frame kedua di frame kedua balik lagi ke act kedua, lanjut ke sini frame 3 ke penerima act 3 dan akhirnya selesai. Oke, lanjut. Ada lagi yang disebut sliding window flow control. Pendekatan sliding flow mengatasi banyak masalah yang muncul dengan stop and wait karena pengirim dapat mengirimkan beberapa frame sekaligus tanpa harus menunggu setiap take untuk setiap frame. Namun, pendekatan ini juga memiliki kompleksitas tambahan. Saat pertama kali terhubung, pengirim dan penerima membuat jendela yang menentukan jumlah maksimum bingkai yang dapat dikirimkan pengirim pada satu waktu. Selama transmisi, pengirim dan penerima harus melacak dengan cermat bingkai mana yang telah dikirim dan diterima untuk memastikan bahwa semua data mencapai tujuannya dan disusun kembali dalam urutan yang benar.
Nah, ini ada contoh gambar dari sliding window flow control. Oke, dia mirip ya, dia mirip sama tadi yang wait and stop, tapi di sini ada beberapa yang nggak harus nunggu gitu, dia tetap bisa jalan. Nah, lanjut. Ada yang disebut cyclic redundancy check atau CRC. Cyclic Redundancy Check atau CRC adalah kode pendeteksi kesalahan yang umum digunakan dalam jaringan digital dan perangkat penyimpanan untuk mendeteksi perubahan yang tidak disengaja pada data digital. Blok-blok data yang masuk ke sistem ini mendapatkan nilai pemeriksaan singkat yang dilampirkan berdasarkan sisa pembagian polinomial dari isinya. Saat pengambilan, perhitungan diulang dan jika nilai pemeriksaan tidak cocok, tindakan korektif dapat diambil berdasarkan kerusakan data. CRC dapat digunakan untuk koreksi kesalahan bit filter. Selanjutnya ada yang disebut Automatic Rebate Request atau ARQ. ARQ ada singkatan dari Automatic Rebate Request yang juga dikenal sebagai Automatic Rebate Query. ARQ adalah strategi pengendalian kesalahan yang digunakan dalam sistem komunikasi dua arah. Ini adalah sekelompok protokol pengendalian kesalahan untuk mencapai transmisi data yang andal melalui sumber atau layanan yang bukan andal. Protokol-protokol ini berada di transport layer dan data link layer dari model OSI atau Open System Interconnection. Protokol-protokol ini bertanggung jawab untuk transmisi ulang otomatis paket-paket yang ditemukan rusak atau hilang selama proses transmisi. Oke. Nah, di sini ada contoh gambar apa flow-nya dari si ARQ itu Automatic Rebate Request. Jadi kalau misalnya ada yang gagal, dia langsung otomatis ngelanjutin dari mana gitu kan. Oke, sini sumber, datanya di encode, masuk ke transmit controller, masuk ke modulation, dia naik ke transmitter, channel receiver. Di sini dimasuk ke demodulation, decoder dibuka lagi encrypt-nya, transmit controller, baru masuk ke destination atau nanti ke receiver-nya penerimanya. Kita akan lanjut ke multiplexing. Penggunaan multiplexing banyak digunakan dalam berbagai industri untuk memfasilitasi komunikasi analog dan digital. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1870-an untuk mendukung telegrafi, tetapi sejak itu menjadi andalan dalam telekomunikasi seperti radio, televisi, dan telepon. Multiplexing juga digunakan dalam jaringan komputer, seringkali untuk mengirimkan beberapa sinyal melalui jaringan area luas atau WAN, Wide Area Network. Nah, ini ada contoh dari multiplexing dan demultiplexing. Ini contoh gambarnya ya. Input, share medium, ada outputnya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa contoh jenis-jenis multiplexing di sini. Yang pertama ada multiplexing pembagian frekuensi. Bandwidth pada sambungan komunikasi dibagi menjadi beberapa subkanal dengan lebar frekuensi yang berbeda, yang masing-masing membawa sinyal secara paralel dengan sinyal lainnya. Yang kedua, jenisnya adalah Wavelength Division Multiplexing atau WDM. Beberapa saluran komunikasi dikonsolidasikan dan kemudian ditransmisikan pada gelombang cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Yang ketiga ada Time Division Multiplexing atau TDM. Beberapa sinyal digital ditransmisikan melalui saluran yang sama dalam slot waktu yang bergantian. Yang keempat ada Code Division Multiplexing atau CDM. Urutan bit yang disebut kode penyebaran ditetapkan ke setiap sinyal untuk membedakan satu sinyal dari sinyal lainnya. Oke, kita masuk ke switching network. Di sini, paket data ditransfer menggunakan switch dari satu jaringan ke jaringan lainnya atau dari satu perangkat ke perangkat lain selama proses pengalihan. Switch. Switch sendiri adalah perangkat keras yang beroperasi pada lapisan data link ya, pada model OSI yaitu pada lapisan kedua. Paket data yang masuk dari perangkat atau jaringan sumber sebagian besar ditangani oleh switch, yang juga memilih port terbaik tempat paket data akan menuju ke perangkat atau jaringan tujuan.
Nah, kita masuk ke paket switching. Paket switching mentransmisikan data melalui jaringan digital dengan memecahnya menjadi blok atau paket untuk transfer yang lebih efisien menggunakan berbagai perangkat jaringan. Setiap kali satu perangkat mengirim file ke perangkat lain, perangkat tersebut memecah file tersebut menjadi paket-paket sehingga dapat menentukan rute yang paling efisien untuk mengirim data melalui jaringan pada saat itu. Perangkat jaringan kemudian dapat merutekan paket-paket tersebut ke tujuan tempat perangkat penerima menyusunnya kembali untuk digunakan. Nah, kita masuk ke asynchronous transfer mode. Yang pertama ya, asynchronous transfer mode atau ATM adalah teknologi komunikasi data transmisi pita lebar bandwidth berkecepatan tinggi yang berbasis pada paket switching. Ini adalah standar telekomunikasi yang ditetapkan oleh standar ANSI dan ITU atau International Telecommunication Union. Jaringan ATM dapat membawa lalu lintas pengguna seperti telepon, data, atau sinyal video. Teknologi ATM dikembangkan untuk memenuhi tuntutan jaringan digital layanan terpadu pita lebar atau bandwidth tadi dan mengintegrasikan jaringan telekomunikasi. Nah, ini ada contoh dari ATM network. Sini kan ya, kita mulai dari workstation, bisa laptop, bisa PC gitu kan. Dia ngirimin dari router ke sini ke ATM switch. Oke, ini contoh dari pemodelan ATM network. Ini ada cloud di sini, switch router, LAN switch. Oke, next. Terus bagaimana dengan cara kerja mode transfer asinkron? ATM adalah teknik switching yang digunakan oleh jaringan telekomunikasi. Teknik ini memanfaatkan asynchronous time division multiplexing. Tadi udah kita singgung ya multiplexing. Untuk mengkodekan data ke dalam sel-sel kecil dan berukuran tetap. Mungkin sedikit berbeda dari arti harfiahnya atau asinkronus. Ini menunjukkan bahwa koneksi ATM dapat diprediksi dan mudah dikendalikan. Oleh karena itu, tidak ada satupun tipe data atau koneksi yang dapat memonopoli jalur transmisi. Hal ini berbeda dengan Ethernet atau Internet. Ya, lanjut. Nah, bagaimana dengan penerapan mode transfer asinkron? ATM1 atau ATM di Wide Area Network dapat digunakan sebagai WAN, Wide Area Network, untuk mengirim sel dalam jarak jauh. Dapat juga digunakan sebagai router untuk yang berfungsi sebagai titik akhir yang memiliki dua tumpukan protokol antara jaringan ATM dan jaringan lainnya. Jaringan private virtual ada. Nah, kita lanjut yang kedua ada jaringan private virtual multimedia dan layanan terkelola. Mode transfer asinkron membantu mengelola layanan ATM, LAN, suara, dan video. Selain itu, mode ini juga membantu mengelola jaringan private virtual layanan penuh termasuk akses multimedia terintegrasi. Nah, bagaimana dengan keuntungan dan kerugian ketika menggunakan mode transfer asinkron ini? Yang pertama keuntungannya adalah jaringan ini menawarkan komunikasi data, suara, dan video terintegrasi berkecepatan tinggi dan cepat. Kedua jaringan ini dapat menggantikan infrastruktur jaringan telepon yang ada. Ketiga, dapat dioperasikan dengan teknologi LAN atau WAN standar. Ada juga dia memiliki kekurangannya. Misalnya, ada overhead header cell sebanyak 5 byte per cell. Memiliki mekanisme yang rumit untuk mencapai kios. Kemacetan dapat menyebabkan hilangnya sel. Itu bit-bit tadi ya. Switch ATM sangat mahal dibandingkan dengan perangkat keras LAN. Karena teknologi ATM berorientasi pada koneksi, waktu penyiapan, dan waktu pembongkaran lebih lama daripada waktu untuk menggunakan. Nah, kita masuk ke topik terakhir yaitu ATM dan frame relay. Nah, ini ada contohnya gambar dari ATM dan frame relay. Ini, oke, ini penjelasannya. Frame relay adalah mode transmisi
yang mana informasi ditransfer melalui lapisan sirkuit listrik dalam bentuk paket. Frame relay menyediakan kecepatan informasi dari 64 kilobyte per second hingga 45 megabyte per second. Frame relay memiliki ukuran paket yang bervariasi. Frame relay tidak menyediakan manajemen kesalahan dan manajemen aliran. Tanggung jawab frame relay lebih kecil. Terus ada lagi yang kedua adalah asynchronous transmission mode ATM. ATM memiliki ukuran paket yang tetap. Frame relay menyediakan kecepatan informasi sebesar 155,5 Mbps atau 622 Mbps. ATM menyediakan manajemen kesalahan dan manajemen aliran. Frame relay lebih andal daripada frame relay. Oke. Oke. Mungkin sampai situ penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang teknologi yang ada pada komunikasi data. Saya terima kasih. Saya udah dulu. Terima kasih.